kita bisa belajar, kita bisa mengekspresikan diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi itu saja teman-teman. Saya mengajak teman-teman sembuh dari anxiety psikosomatis itu dengan berdamai dengan kondisi-kondisi kita saat ini. Kita berdamai dengan semuanya. Kita berdamai dengan rasa ketidaknyamanan kita, sehingga kita menjadi benar-benar hati ini lepas, benar-benar kekecewaan itu kita bisa hilangkan, rasa sakitnya itu kita bisa buang. Setelah semuanya itu terlepas dari diri kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat, selamat berbahagia untuk sobatku semuanya, baik yang berada di Indonesia, di Australia, saudara saya yang ada di Ukraina, Perancis, ya. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman diberi kekuatan, diberi wasilah untuk bisa sembuh. Pada video-video saya sebelumnya, teman-teman, saya memang tidak begitu membahas tentang teknik, tentang cara, bahkan melalui herbal ataupun jenis tertentu. Namun, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis dari diri yang terdalam. Bagaimana caranya? Simak video saya kali ini secara tuntas, teman-teman. Saya dulu sembuh dari anxiety psikosomatis sudah melalui beberapa teknik, melalui beberapa cara, berobat kesana kemari, lalu menggunakan banyak herbal, ya, bermacam-macam. Namun saya menemukan satu bentuk cara sembuh dari anxiety psikosomatis, khususnya yang disebabkan karena depresi, karena pikiran. Makanya pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk sembuh dari anxiety psikosomatis dengan cara berdamai, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Saya menyadari, teman-teman, bahwasanya sensasi yang timbul silih berganti, ya, ada satu sebab pemicu yang memang karena kondisi asam lambung kita, kondisi lambung kita yang sedang tidak normal, ada luka, ada keasaman lambung yang begitu meningkat. Selain itu bisa juga disebabkan karena memang kondisi pikiran dan kejiwaan kita. Penitik beratan pada tema saya kali ini, teman-teman, kita bisa berdamai dengan anxiety psikosomatis dan sembuh melalui cara berdamai dan memaafkan diri kita atas semua apa saja yang dulu pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang pernah kita lakukan sehingga menjadikan diri kita terkena anxiety psikosomatis. Tentunya yang namanya anxiety psikosomatis itu datangnya tidak tiba-tiba, teman-teman, ya. Melalui banyak hal, melalui sikap kita dan pola pikir kita, pola makan kita, gaya hidup kita yang dulu pernah kita lakukan. Kita perlu menyadari, kita perlu memaafkan diri kita sendiri. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu merasa diri kita rendah atas semua kejadian yang saat ini menimpa diri kita dengan sebuah sakit yang kita alami yang disebut anxiety psikosomatis, di mana orang lain mungkin susah untuk memahaminya.
Dulu saya sembuh dari anxiety psikosomatis, teman-teman. Itu berawal dari cara saya untuk bisa memaafkan semua kesalahan saya, untuk bisa memaafkan perilaku saya, untuk bisa memaafkan tindakan saya yang dulu pernah salah, baik itu pada diri saya, keluarga saya, orang-orang sekitar saya, maupun orang lain. Kita harus berdamai dan memaafkan itu semuanya. Terlebih, kita harus bisa memaafkan situasi, kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain yang mungkin kesalahan itu bisa menyebabkan kita sakit hati, menyebabkan kita emosi, menyebabkan kita depresi, bahkan trauma. Dari sekian waktu yang namanya kecewa, emosi, depresi, sakit hati, dan dendam, kita bangun sekian lama sehingga menjadi suatu gunung es yang memuncak. Pada akhirnya ketika kondisi kita lemah, gunung es itu mencair dan meledak, yang menjadikan diri kita sakit. Sakit yang disebut dengan anxiety psikosomatis. Makanya saya mengajak teman-teman, mulai dari sekarang kita hilangkan yang namanya dendam, kita hilangkan yang namanya sakit hati, kita lepas yang namanya emosi, temperamen, mau menang sendiri. Kita mulai belajar dari situ. Saya yakin teman-teman tahu bagaimana caranya untuk bisa menstabilkan atau menjaga emosi, menjaga temperamen, untuk menjaga rasa kecewa dalam hati, untuk menjaga hati kita tetap tenang, tetap bersih. Saya sebenarnya dulu sempat sulit untuk melakukan itu. Tapi dengan satu keinginan yang ikhlas, menurunkan tensi keinginan, menurunkan tensi kehidupan kita sehari-hari, itu akan menjadikan kita lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Jangan sampai yang namanya emosi, kecewa, dendam, itu memicu yang namanya sensasi anxiety psikosomatis. Dari situlah saya mulai hidup lebih nyaman, mulai hidup lebih damai, mulai hidup lebih berbahagia, di mana secara perlahan-lahan yang namanya anxiety psikosomatis, yang namanya sensasi-sensasi yang begitu banyak dan datang secara tiba-tiba, pelan-pelan bisa berangsur pulih, bisa beraktivitas, bisa bekerja dengan normal, bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita. Anxiety psikosomatis itu adalah kondisi di mana hati kita, pikiran kita tidak tenang. Keinginan kita yang menggebu-gebu, jiwa kita yang kadang lepas dari semua kontrol, memang kadang menyebabkan resahnya pikiran, menyebabkan kita gelisah. Maka dari situ, awal mula menyembuhkan anxiety dengan cara yang terdalam, cara yang benar-benar alami, cara-cara yang benar elegan, dan menjadikan kita seorang yang sportivitasnya terbangun dan mentalitasnya terbangun, itu lebih baik dibanding dengan cara-cara yang lain. Menyadari diri sendiri, berdamai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, itu penting untuk kita.
Siapa lagi kalau bukan kita untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri? Karena yang namanya anxiety psikosomatis ini tidak semua orang bisa mengerti, tidak semua orang tahu tentang gejala dan sensasinya serta pemicu-pemicunya. Kita yang tahu, kita yang mengalami, dan kita yang harus melakukan itu semua. Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman mulai sekarang menyadari, berdamai dengan anxiety, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan situasi, berdamai dengan keadaan. Dulu saya mempunyai sikap yang menggebu-gebu, idealisme, mempunyai sikap yang perfect. Tapi itu semua hanyalah keinginan. Ketika keinginan itu tidak tercapai, akhirnya kita akan menjadi yang kecewa, kita menjadi resah, kita menjadi lebih tidak berharga. Makanya mulai sekarang kita coba jalani kehidupan ini dengan datar, ya, dengan keinginan yang standar yang bisa benar-benar kita itu menikmati proses. Saya tidak ingin sembuh dari anxiety psikosomatis itu secara instan. Karena apa? Kalau saya sembuh dari anxiety psikosomatis dengan cara-cara instan, suatu saat di mana kita tidak menyadari dari gejala pemicunya, itu akan kambuh lagi. Tapi kalau kita menyadarinya dari apa yang kita tahu penyebabnya, apa yang kita tahu menjadi permasalahan anxiety timbul, insya Allah dengan perjalanannya seiring waktu untuk berkegiatan dan beraktivitas, kita merasa nyaman, kita merasakan satu kepuasan tersendiri ketika kita sembuh dengan berdamai. Sangat indah teman-teman, bisa sembuh dari anxiety psikosomatis dari hati yang dalam. Saya menyadari banyak permasalahan, banyak kondisi yang sebenarnya hal itu menyebabkan kita itu depresi dan trauma. Dulu saya juga pernah merasakan, tapi saya tidak bisa menyadari. Anxiety psikosomatis itu bisa terkena, orang-orang di luar kita itu bisa terkena anxiety psikosomatis sebenarnya, dan mereka juga memiliki peluang. Mungkin mereka belum sadar, mungkin mereka belum memahami pemicu-pemicu anxiety psikosomatis itu apa. Namun bagi kita yang sudah terkena anxiety psikosomatis, mengalami gejalanya yang begitu luar biasa, kita bisa belajar, kita bisa mengekspresikan diri kita untuk menjadi lebih baik. Jadi itu saja teman-teman, saya mengajak teman-teman sembuh dari anxiety psikosomatis itu dengan berdamai dengan kondisi-kondisi kita saat ini. Kita berdamai dengan semuanya, kita berdamai dengan rasa ketidaknyamanan kita, sehingga kita menjadi benar-benar hati ini lepas, benar-benar kekecewaan ini kita bisa hilangkan, rasa sakitnya itu kita bisa buang. Setelah semuanya itu terlepas dari diri kita dan tidak menjadikan beban diri kita, insya Allah tubuh ini akan merasa ringan, tubuh ini akan merasakan yang namanya sehat, tubuh ini tidak terbebani dengan kondisi yang seperti itu, dan disitulah sebenarnya kesembuhan anxiety psikosomatis itu dimulai. Jadi mari kita berdamai, mari kita memaafkan semuanya, dimanapun juga, kapanpun juga, pada saat apapun juga. Dari situ semoga teman-teman bisa memulai sesuatu ini
untuk bisa sembuh dari anxiety psikosomatis. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Teman-teman mungkin bisa mencoba untuk bisa berdamai, dimulai dari sekarang, berbuat baik untuk semuanya. Semoga video saya pada kesempatan kali ini membantu memberikan satu tambahan semangat untuk teman-teman semuanya yang sedang di rumah mengalami permasalahan. Mulai sekarang kita lepaskan, ya, kita berdamai dengan orang-orang di sekitar rumah. Yang sedang di pekerjaan, sedang berkonflik dengan temannya, berkonflik dengan rivalitasnya, berkonflik dengan customernya, mulai sekarang kita jalani, kita perbaiki, kita maafkan, kita buat semuanya menjadi lebih baik. Kalau semuanya sudah lebih baik, pikiran kita lebih santai, tensi kita lebih santai, ya, lebih slow down, yang namanya anxiety psikosomatis akan pergi dan sensasi itu akan hilang dengan sendirinya tentunya. Teman-teman boleh coba, teman-teman boleh menerapkan pola ini. Yang dulunya emosi sekarang lebih rendah hati, yang dulunya sering sakit hati lebih tensinya diturunkan untuk memaafkan. Yang paling pokok adalah sakit hati dan dendam. Kalau itu kita pelihara di diri kita, walaupun katanya sudah bisa melupakan, kalau kita tidak bisa menghilangkan dan memaafkan, itu sewaktu-waktu bisa timbul dan menjadi pemicu pada diri teman-teman semua. Oke, itu saja teman-teman apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, share videonya, dan nyalakan notifikasinya. Salam sehat dan salam berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.